Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wal ifada wal istifada wa naf'a wal intifa wal hasa 'ala at-tamsuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa da'awata ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya sadatna Allah bin Tahir kita sudah bertaufik karamatin fid din wad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi fid dharain ila an qala wa maddur rijli ilal mushafi idza kana ghairu murtafi'in wa kullu masyin ila muharramin au takhallufin an wajibin kullu takhallufin an wajib. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena inayah, karena taufik, pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama kembali melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik yang pada malam Rabu yang kemarin sampai pada tahut riqab illa li fujatin wal murur baina yadil musalli. Termasuk dari maksiatnya kaki adalah at-tabakhtur, berjalan dengan cara yang tidak wajar, melangkahkan kaki dengan nampak sombong, angkuh. Tabakhtur bil masyi, dalam berjalan. Wa takhattar riqab, dan juga maksiatnya kaki adalah melangkah dengan cara apa kemarin kita artikan itu orang Madura bilang adalah alengkayen, lehernya manusia yang sholat, melangkahi illa li furjatin, kecuali memang ada jalan baru boleh. Jadi kalau ada orang sholat kemudian kita melewati orang sholat, itu tidak boleh, termasuk maksiatnya kah? Elengkain orang itu tidak boleh, maksudnya begitu, kecuali ada celah. Atau kalau memang
di depan soft orang sholat itu masih kosong. Contohnya ada orang sholat, imam, makmum gitu. Nah ini di depan masih kosong, kemudian yang di belakang tidak maju, maka diperkenankan orang yang di belakang itu melangkah melewati orang yang di depan. Kenapa? Karena kalau tidak demikian, ini pahala atau fadilahnya jamaah soft yang berikutnya tidak dapat, karena di depan masih kosong. Tidak boleh dibiarkan. Jadi kalau ada soft yang kosong harus diisi. Maju, tidak apa-apa. Itu maksudnya. Kemudian termasuk dari maksiatnya kaki adalah al-murur. Wal mururu baina yadayil musalli. Berjalan di hadapan orang sholat. Berjalan di hadapan orang sholat. Maka hukumnya haram. Fayahrumu dzalika. Haram. Orang jalan di depan orang sholat. Iza kamulat, jika memang sempurna, syurutu sutrotihi, apa syarat-syarat sutrohnya, tutupnya. Jadi kalau ada orang sholat gitu, sudah ada tutup ya. Contohnya seperti ada tiang kayak begini, atau ada tongkat ya, atau ada sejadah, atau ada barisan, maksudnya ada tulisan ya. Ini. Kemudian kita masih lewat, maka hukumnya haram, yahrum, tidak boleh. Tidak boleh jalan di hadapan orang. Hukumnya haram. Ya. Dengan syarat haramnya itu dengan syarat sudah ada sutroh, penutup yang sempurna. Kalau tidak ada tutup, tidak apa-apa. Contohnya ada orang sholat, ya, bukan di belakang tiang, bukan di belakang tembok, tidak ada sejadah, tidak ada kita lewat ini. Nah, ketika di stop begini kan ada kadang begini, ya kita lewat di depannya. Tak usah ditabrak. Yang gue di stop pasti tabrak. Itu kalau memang yang sholat itu sudah membuat syarat-syarat sempurna, sudah ada sejadah, sudah ada garis soft gitu kan, masih mau lewat baru gini. Di sini ada penjelasan. Kalau orang sholat itu, ini sudah banyak ini kalau di masjid-masjid besar itu, di depannya dikasih batas, ya, atau dikasih tiang, dikasih tongkat, yang tingginya itu diperkirakan dalam kitab sulusai dhira' fa aksara atau lebih. Jadi 1/3 atau 2/3 dhira'. Jadi ada sekitar 40 cm. Ini apa namanya? Jadi kalau kita sholat di sini dikasih sekitar 40 cm. Ini batasan agar orang tidak lewat di depan kita. Begitu. Atau dengan imtidadis sajadah, dikasih apa namanya, hamparan sejadah. Tidak boleh lewat sudah di depan begitu. Atau kalau tidak ada sejadah dikasih al-khat, tulisan. Karena ada di masjid-masjid kadang tidak ada sejadahnya tapi ada garisnya, ya.
Tidak boleh sudah dilewati. Ya, Masya Allah. Dan ada penjelasan wa ayyakuna baina dzalika wal musalli salah satu adra'in fa'aqal. Paling sedikitnya ukuran itu kalau orang sholat hamparannya maksudnya ke depan adalah 3 dirok, atau kalau hitungan kita itu 180 cm, karena 1 dirok itu perkiraan 60 cm. Gitu. Jadi kasih jarak 160 cm. Tadi 1,5 meter lebih ya, perkiraan, atau lebih sedikit tidak apa-apa. Dilarang kita lewat di depan orang sholat. Sampai pernah ada penjelasan dari Rasulullah, lebih baik kita berdiri menunggu sekian tahun karena saking menjaganya agar tidak lewat di depan orang sholat. Tapi orang yang sholat juga harus ngerti, harus tahu di mana dia sholat. Kalau dia sholat umpamanya masbuk, lambat datang, terus sholat di depan pintu. Ketika kita mau pulang, tak ada jalan, tidak apa-apa dilewati di depan orang sholat. Kenapa? Karena tempatnya dia bojo ning labung gitu kan. Sholat di sini maunya. Di pintu menuju ke jeding. Udah orang cukemi, mau kencing gitu kan. Terus sholat dia di labung. Maka kita boleh lewat di depan. Hanya tadi ada persyaratan harus sempurna. Kalau sudah di belakangnya pilar, di belakangnya tembok, atau ada sejadah, itu jangan, tidak boleh, haram. Tapi kalau sholatnya di pintu, kita sering menemukan orang itu sholat, justru mengganggu orang mau lewat. Karena mungkin tidak belajar. Atau seperti yang sering kita juga melihat, ada orang itu kalau Jumat gitu kan, atau mau nunggu sholat berjamaah, dia datang belakangan terus maju ke depan, akaling ka koreng pas bojong. Tidak benar juga, kecuali mau didirikan sholat bersama seperti tadi itu loh, tidak boleh. Datang di budi antara kah ada pas takbir alengka kareng ore. Benar. Tujuannya bagus, ingin dapat soft yang pertama, tujuannya baik agar pahalanya aleng karena rose tak oleh gitu kan. Makanya jangan seperti itu. Kadang ada ya, datang di budi paling pas depan yang ada pas takbir Allahu Akbar. Jadi ini menunjukkan bahwasanya dia itu tidak benar. Kemudian termasuk di antara maksiatnya kaki adalah wa maddur rijli, memanjangkan kaki ilal mushafi, kepada lembaran Al-Qur'an. Ya. Di sini ila syai'in minal mushaf, sesuatu dari au kutubil ilmi, atau kitab-kitab yang diisi di dalamnya adalah ilmu. Tidak boleh, kama hakakul mudabaghi anil ulama, sebagaimana ulama kita mengatakan tidak boleh Al-Quran atau mushaf atau kitab-kitab para ulama, kitab hadis, kitab fikih, kita itu selonjor, ngoncur, kemudian di sini ada kitab, tidak boleh. Termasuk maksiatnya kaki. Apalagi kadang kita lihat orang baca Yasin gitu kan. Mari Yasin pakai sabuk ibu benar gini. Iya. Ada pernah lihat? Mari pakai sabuk. Kadang nyentuh lagi kadang. Plus gitu. Tidak boleh. Yasin di bawahnya kah? Tak oleh. Bukan cuma Yasin, Ustaz. Baca Yasin itu Al-Qur'an. Taring mun Yasin tetangga nebe enro tak apa-apa gitu kan. Mun Yasin orang tak.
Tapi kalau Yasin bagian daripada surah Al-Qur'an, ini mushaf tidak boleh ada di bawah kah? Atau nengasih lagi, atau ngencur pas beda Quran, beda mushaf, beda kitab hadis, beda tidak boleh. Maksudnya idza kana, jika memang ada apa Al-Qur'an, mushaf atau kitab itu, ya, yang dimaksud itu ghaira murtafiin, ialah tidak di atas. Tapi kalau di atas seperti ini boleh. Boleh. Gitu. Pada bangku, pada kursi, atau ada hijab, ada penghalang. Gitu. Tidak boleh. Kita sering menyaksikan itu kalau tahlilan itu. Mari tahlilan pas sabuk gitu kan. Ini. Oh ternyata ada dalilnya dalam kitab Sulam Taufik, tidak baik. Cuma andai pada waktu itu kita menyaksikan orang seperti itu, cok langsung ke kiri, tokar pas itu, sebubun, pindah saja. Kita sering menyaksikan seperti itu. Allah. Bahkan di sini ada keterangan wa yusannul qiyam bil mushaf wa yusannu tatyibuhu wa ja'alahu ala kursiyin wa takbiluhu. Disunnahkan, ya, mushaf Al-Qur'an itu kalau kita pegang dengan cara yang baik, kalau bisa ketika serah terima kita berdiri Quran. Jadi karena ingin memuliakan Al-Qur'an, yusannul qiyam bil mushaf, sunnah. Jejer kajerin Quran, jangan. Kalau bisa gitu. Dihormati gitu. Dihormati. Itu ulama-ulama kita itu begitu. Saking hati-hatinya. Jadi pernah ada seorang ulama mau belajar kepada ulama yang lainnya. Ketika dia duduk ingin belajar, ternyata gurunya itu pegang Quran dengan sebelah kiri. Pegang Quran dengan sebelah, akhirnya berhenti. Diam, tidak belajar. Gagal. Kenapa? Karena dianggap kurang memuliakan atau menghormati Al-Qur'an. Dikasih minyak, taruh di atas tempat, kalau bisa dicium. Tidak sirik ini. Bukan. Hanya mereka-mereka yang dangkal dalam memahami tentang keagungan Al-Quran, yang mengatakan mencium Al-Quran itu sirik. Tidak apa-apa. Ya. Jadi hati-hati. Banyak ulama-ulama itu yang derajatnya dimuliakan oleh Allah gara-gara mereka memuliakan Al-Qur'an. Salah satunya antara Al-Imam Bisrul Hafi, seorang ulama yang sangat istimewa. Dahulu beliau seorang pemabuk, suka judi, punya pekerjaan-pekerjaan tidak baik. Suatu ketika beliau jalan, di tengah jalan beliau menemukan satu lembar, ya, yang bertuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini diletakkan di bawah. Kemudian beliau ambil, beliau bersihkan. Ini kalamur Rahman, kalam Rabbil Arsil Karim. Ini kalamnya Allah. Ini kalamnya Zat yang memiliki alam semesta. Dibersihkan, dicium, dikasih minyak, dimuliakan, ditaruh di tempat yang mulia, ditaruh di tempat yang terhormat. Begitu. Setelah itu beliau biasa pergi ke tempat sebagaimana aktivitas beliau setiap malam. Ada orang mengadakan hajatan yang diisi dengan minuman perjudian pada
Termasuk diantaranya adalah Bisrul Hafi. Ketika itu ada seorang yang dekat kepada Allah mencari beliau, mencari Bisru yang sedang minum, sedang berjudi. Akhirnya apa? Ulama ini nanya pada tuan rumah, apakah di tengah kalian itu ada yang namanya Bisru? Hal fikum Bisru? Apakah di tengah kalian ada Bisru? Qala na'am. Ya ada. Ada apa kamu cari Bisru? Tidak wajar dan tidak biasa. Kenapa? Orang tukang main, tukang minum dicari kiai. Cari kiai. Biasa namun kiai ada nyari ustad gitu kan, nyari kiai. Ada nyari tukang minum, cari tukang benih kenang naga. Ben mak nyari Bisru nganu apa gitu. Masih ada perlunya, penting sekali. Sudah jangan. Kenapa? Sedang teler. Sedang main. Udah apa-apa, saya mau datangi dia. Singkat cerita, dipersilahkan. Ditemuilah kemudian Bisru itu bersama teman-teman. Dia bilang salam. Kemudian dia mengatakan, wahai Bisru, saya mencari Anda. Ya ada apa cari saya? Semalam ini, tadi malam saya mimpi dan mendengar suara bahwasanya Allah telah mengangkat derajat engkau. Allah telah memuliakan engkau. Allah telah menjadikan engkau namanya terhormat. Waktu itu minum, main. Apa kata Bisru? Tidak mungkin. Apa kata kiai itu? Ada suara begitu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu kerjakan? Tidak ada apa-apa. Saya tidak mengerjakan apa. Tidak punya amal apa. Cuma tadi dulu saya jalan menemukan lembaran bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil, saya bersihkan, saya kasih minyak, saya taruh tempat yang tinggi. Saya hormati, saya muliakan. Apa kata kiai itu? Subhanallah, dalam mimpiku itu ada suara, karena Bisru telah menghormati namaku, telah memuliakan ayatku, kata Allah, saya kasih dia tempat yang terhormat, saya kasih dia derajat yang mulia. Karena memuliakan Bismillahirrahmanirrahim, karena menghormati kalimat Allah, nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Nangis beliau, menangis, kemudian bertobat kepada Allah. Jadi mendapatkan derajat yang mulia, mendapatkan kedudukan yang terhormat karena memuliakan dan menghormati kalamul. Ini pelajaran. Kalau kalian dapat undangan, ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, hati-hati. Sering kita menemukan kadang undangan itu ada Bismillahirrahmanirrahim, ada di tong sampah gitu, ada di tempat-tempat yang tidak terhormat. Maka lebih baik kalau buat undangan, tidak usahlah Bismillahirrahmanirrahim, tidak usah, cukup tulisan biasa Assalamualaikum gitu. Tidak usah pakai Bismillah. Kecuali orangnya nanti tahu, paham, sehingga diselamatkan itu kalimat mulia tersebut. Yang selanjutnya termasuk maksiatnya kaki adalah wa kullu masyin, setiap langkah atau perjalanan ila muharramin, kepada tempat yang diharamkan. Jadi setiap ayunan langkah kaki kita yang tertuju kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka itu termasuk maksiat. Di sini dalam kitab Syarah Sulamut Taufik dijelaskan contohnya kal masyi ila babi sultanin zalimin, seperti orang berjalan menuju pintunya seorang penguasa yang zalim. Tidak boleh. Ada penguasa yang zalim, yang jair, diktator umpamanya, ya.
kemudian kita datang ke tempat itu, tidak boleh. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya itu gambaran tawadhu'un wa ikramun lahu, termasuk kita itu merendahkan diri, tawadhu, memuliakan kepada pemimpin yang dan sekaligus wa taksirun li sawadihi, akan menyebabkan memperbanyak para pendukung atau pengikutnya, wa i'anatun lahu, dan sebagai bentuk pertolongan kepada pemimpin yang zalim, ala zulmihi, atas kezalimannya. Gitu. Tidak boleh, maksudnya begitu. Fa in kana dzalika li sababi talibin maluhu wa huwa sa'yun ila haram. Kalau dia datang ke tempat itu dengan tujuan agar dia mendapatkan harta, ya, mendapatkan sanjungan dari pemimpin yang tapi kalau tujuannya untuk menasehati, mengingatkan, itu tidak apa-apa. Tapi sulit memang. Kalau pemimpin, ya, kemudian zalim, kita datang, sulit. Tapi wallahu a'lam, ulama-ulama dulu itu sering begitu, dan mereka sukses. Rasulullah bersabda, waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyyin salihin li ghinahu dhahaba thulutsa dini. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tawadhu kepada orang kaya yang saleh, ya, sekali lagi, orang kaya yang saleh, tapi tawadhu'nya li ghinahu, karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya, karena kekayaannya. Zahaba sulusa dini, maka pergilah 2/3 dari agamanya. Kalau ada orang tawadhu kepada orang yang kaya, baik, tawadhunya karena kekayaannya, maka 2/3 imannya pergi. Wa hadza fi ghaniyyin salih, padahal ini kepada orang kaya yang fama dhannuka bil ghaniyyiz zalim. Terus bagaimana pendapat Anda kalau yang dihormati itu orang yang kaya tapi zalim? Orang kaya yang soleh saja kita terlalu karena kekayaannya, tidak boleh, apalagi kaya kemudian kama afadaul Ghazali, sebagaimana Imam Ghazali menjelaskan tentang hal tersebut. Wa qala Abdul Wahab bin Ahmad. Nah, begitu kurang. Itu ulama-ulama kita dulu, ulama-ulama salaf kita itu sangat hati-hati, sangat hati-hati. Tapi juga ada banyak ulama-ulama kita yang berhasil meruntuhkan keangkuhan dan kesombongan para pemimpin dengan akhlak dan nasihat-nasihat mereka. Begitu. Kemudian yang terakhir di sini, wa takhallufin an wajibin, au kullu takhallufin an wajibin. Termasuk maksiatnya kaki adalah menyalahi atau melanggar, ya, meninggalkan dari kewajiban. Langkah kakinya yang tertuju untuk meninggalkan kewajiban, maka termasuk maksiat. Contohnya kasolatil jum'ati, seperti sholat Jumat. Sholat hari Jumat, terus kita pergi meninggalkan kota kita dari Bondowoso hari Jumat, terdemar ya, terkes tu Bondo, mau kemana? Mau ke Jember, agar tidak sholat tidak boleh, haram. Anda mau kemana? Saya mau ke Besuki, pas Jumat ya, kemudian tidak sholat Jumat, tidak boleh. Jumat boleh, entar ke Situ Benda. Jumat boleh, entar ke Jember. Tiap Jumat keluar dia. Mau apa ini? Mau ke sana, ke kota lain. Tujuannya apa? Ada masalah begini-begini, kurang baik.
Tidak boleh. Kalau Anda ingin bepergian di hari Jumat, dawuh para ulama, jangan sampai terbitnya fajar atau jangan sampai terbitnya matahari. Kalau biasa sebelum matahari terbit keluar, dan jangan sampai meninggalkan sholat kecuali kalau kita itu memang safarnya lebih dari jarak 80 kilo, tak apa-apa. Jangan dibuat alasan keluar di hari Jumat, kemudian dia sampai meninggalkan sholat atau jamaah, sholat jamaah, jangan ditinggalkan. Kalau bisa kita mengerjakan sholat berjamaah. Mula beda adzan ajalan mas, itu kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, keluar. Demam pun aku beda pardon aku. Langkah kaki yang meninggalkan itu sholat jamaah termasuk maksi. Bejeng lah kada. Cuma beberapa menit. Mana pojong mancung mangkat lagi dulu masuk. Gitu. Apa kata guru kami? Coba kalian saat ini kata, ada dua pilihan. Yang pertama, Anda dipanggil Allah dengan hayya 'alas shalah, dengan hayya 'alal falah. Yang kedua, Anda dipanggil seorang pembeli. Ajual yolok oreng, lemelia. Sesetong yolok Allah, setong yolok pembelinya direkamah. Siapa yang Anda datangi? Entar ke Allah apa entar ke semelia? Penghasilan bekerja mana ya? Biasa nak tekad. Tidak dekik ibadah bekana gitu. Nah, ini guru kita pernah menanyakan seperti itu. Nanti pada saatnya Allah itu akan dinomorduakan atau tidak akan dianggap sama sekali. Yaitu gambarannya kata guru kami. Iyolok Allah bi iyolok pelanggan. Pas kok nangko umpamana eman mereka. Allah la ilaha illallah. Sholat jamaah. Tapi mungkin itu kalau sampai tidak sholat ya. Sholat eman. Kalau bisa kita ya beberapa menit lah eman. Karena justru dengan seperti itu hebat nanti fadilahnya. Kami punya guru itu dulu sampai sekarang sukses menjadi bisnismen gitu ya. Menjadi pedagang yang hebat. Menjadi pedagang yang mulia. Bisa dibilang kiainya pedagang. Kiainya ketika beliau itu transaksi. Beliau itu dulu transaksinya seperti kontraktor. Jadi beliau itu buat perumahan, bangun, setelah itu dijual beli. Ada tempat dibuat villa. Ini pernah kita menyaksikan beliau itu transaksi, kemudian ada adzan, beliau mengatakan berhenti dulu, saya mau sholat. Tunggu Pak, ini penghasilan besar ini. Anda akan dapat penghasilan sekian. Iya, tapi sekarang dipanggil Allah. Loh eman Pak kalau tidak jadi begini, tidak apa-apa. Jadi atau tidak jadi tidak apa-apa. Lebih baik saya kehilangan uang daripada saya kehilangan rahmat Allah. Jadi kalau sampean mau nunggu. Kalau tidak mau nunggu, tidak apa-apa silakan. Atau kalau mau sholat, ayo sama-sama. Akhirnya apa? Ya sudah Pak, saya mau sholat juga. Dan tidak gagal. Transaksinya aja. Karena memang Allah itu berjanji. Yang namanya rezeki tidak akan pernah berpindah kepada orang lain. Kalau rezeki kalian tidak mungkin bisa diambil orang. Tidak mungkin.
Tidak mungkin rezeki itu salah alamat. Bahkan andainya pun kalian tidak tahu di mana alamat rezeki kalian, maka rezeki kalian akan tahu di mana kalian berada. Itu pasti. Itu pasti. Tidak mungkin Allah itu zalim. Makanya guru kami itu mengajarkan, kalau engkau bekerja, kalau engkau pergi kemana saja, niatkan ketika keluar rumah untuk menjemput rezeki, bukan mencari rezeki, karena rezekinya sudah. Jadi niat keluar compo, niat ibadah, niat ngoniin rezeki, niat ingin menjemput, cek nyari rezeki lah kata guru. Cek niat nyari rezeki, ada apa? Rezeki lah bu. Mau niat nyari, bro, nyari dia nyari. Lah, niat ngoni, mulai laku obo ya. Kalian kalau keluar rumah alako niat ngoniin, ya rezeki. Kalau kemarin-kemarinnya niatnya ya apa? Nyare, nyaman reng nyare, gitu kan? Nyare. Tapi mau ngoniin, tojuk lah kamu. Ngoniin nabi. Perkara ebektor watade, umpamana. Jadi belum berarti kan gitu kan? Kemudian juga meninggalkan thalabul ilmi al-wajib, meninggalkan mencari ilmu yang wajib. Ini juga dosa hukumnya. Dosa. Anda harus tahu caranya wudu, Anda harus tahu caranya sholat, Anda harus tahu caranya bersesuci. Kemudian tidak mau belajar. Ada orang mau mengajarkan, ada orang baca kitab, ada orang mau nuntun kalian untuk caranya wudu, caranya sholat, caranya bersesuci. Tidak datang kalian. Dalam kitab ini termasuk langkah kalian meninggalkan majelis itu adalah maksiat. Kenapa? Karena nanti kalian cara wudunya salah, cara sholatnya kurang benar, cara jamaahnya kurang ngepas. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Kecuali tidak ada yang mengajarkan, kecuali tidak ada majelis, sampai salah wudunya, salah sholatnya, salah berjamaahnya. Yang dosa yang punya ilmu. Yang salah yang punya ilmu tidak mau diajar. Kalau sudah yang punya ilmu mengajarkan, gitu kan, lama depak, maka dia tidak punya tanggung jawab, sudah lepas, begitu. Jadi inilah beberapa langkah yang dianggap maksiatnya kaki. Jadi di sini dalam kitab Sulam Taufik yang ini dari Taman, ya, ada kesimpulan bahwasanya ada 8 langkah kaki kita yang dianggap maksiat oleh Allah dalam kitab. Yang pertama kemarin sudah dijelaskan, berjalan dalam urusan maksiat, ya, itu dalam urusan maksiat itu dosa. Kemudian berjalan meninggalkan kewajiban, ya, seorang budak lari dari tuannya, seorang istri lari dari suaminya, meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri. Kemudian juga langkah kaki yang sombong, tidak boleh. Ini yang ketiga. Yang keempat, melangkah, ya, dengan langkah yang besar sampai melangkahi leher orang yang ada di depan kita. Yang kelima, berjalan di depan orang sholat, Kemudian juga yang keenam, memanjangkan kaki kepada mushaf Al-Qur'an atau kitab-kitab yang mulia. Tidak boleh, tidak menghormati kalamullah, lembaran-lembaran kalamullah, lembaran-lembaran kitab yang dimuliakan oleh para ulama. Yang ketujuh, setiap langkah yang tertuju kepada hal yang diharamkan. Dan yang terakhir adalah setiap langkah, ya, yang meninggalkan dari yang diwajibkan oleh Allah. Itu adalah langkah-langkah yang dilarang atau diharamkan. Begini. Sebagai penutup, di sini ada cerita
dari seorang ulama, Malik bin Dinar, yang pada waktu itu bertemu dengan seorang gubernur, Amirul Basrah, gubernur kota Basrah, yang bernama Milhab bin Abi Safrah. Milhab bin Abi Safrah ini berjalan yatabakhtar fi asbabin khuyala. Jadi jalan itu dengan jalan yang angkuh gitu, yang sombong, karena seorang gubernur, seorang pejabat pada waktu itu. Sampai bajunya ke bawah ya, atau sarungnya ke bawah, celananya ke bawah gitu, menunjukkan kesombongannya. Maka kemudian Malik bin Dinar mengatakan, irfa min siyabik, angkat bajunya, angkat sedikit, jalan jangan terlalu angkuh, katanya Imam Malik bin Dinar. Yang biasa saja jalan, jangan angkuh, jangan terlalu begini. Apa kata Milhab, seorang gubernur ini? Awama ta'rifuni, kamu tidak tahu saya? Bentak tahu siapa kok? Tidak tahu kamu siapa saya ini? Seakan-akan dia mengatakan, engkau adalah gubernur, orang nomor 1 di Jawa Timur, katakan. Saya ini orang yang terhormat, saya seorang gubernur, saya punya jabatan, saya orang kaya. Begitu Milhab mengatakan. Bentak tahu engkau, katanya. Apa katanya Malik bin Dinar? Qala bala, tahu, saya tahu kamu. Siapa saya? Awwaluka nutfah, awwaluka nutfatun mudratun wa akhiruka jifatun qadiratun wa anta fima baina dzalika tahmilul adara. Aku tahu siapa engkau. Engkau adalah asalnya terbuat dari nutfah yang menjijikkan, be'an rialam, dari mani, dari mani yang menjijikkan. Kemudian nanti akan berakhir menjadi bangkai. Siapapun kamu, nanti kamu akan menjadi mayat, akan terkubur, akan dinikmati oleh cacing-cacing tanah. Dan saat ini engkau berjalan tidak bisa lepas dari najis. Di perutmu ada kotoran kamu. Jadi ketika dia mengatakan, Abbas, engkau ada gubernur, engkau ada gege, engkau ada hebat, maka Imam Malik bin Dinar mengatakan, engkau asalnya adalah dari dari mani. Kemudian kamu nanti akan mati menjadi bangkai, dinikmati oleh cacing tanah. Sekarang pun kamu itu membawa kotoran di perutnya. Jadi jangan angkuh, jangan itu maksiat melangkah dengan cara seperti itu. Begitu kata beliau. Subhanallah. Akhirnya apa? Sadar, ini gubernur, ya Allah. Iya, katanya. Saya terbuat dari nutfah, dari sperma yang hina, dari mani. Tidak ada orang mau. Begitu. Kemudian nanti juga akan meninggal, akan dinikmati oleh cacing tanah. Sekaligus saat ini pun saya tidak bisa lepas dari kotoran. Kita yang dibuat seperti ini oleh Allah, dibuat dari nutfah, ya, membawa kotoran, kadang masih bermaksiat, kita berbuat dosa, ditutupi oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Begitu rahmahnya Allah. La abe engak dia, ekobe diri engak dia, bermaksiat, ditutupi kesalahan kita oleh Allah, masih dimaafkan oleh Allah. Masya Allah, alangkah rahmahnya Allah. Terima kasih ya Allah. Dan juga untuk menyempurnakan majelis kita, wahai saudara-saudari rahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping langkah kaki kita ini bisa menyebabkan datangnya kemaksiatan atau datangnya dosa, sebenarnya langkah kaki kita juga bisa menghapus dosa-dosa kita, bahkan bisa mengangkat derajat kita. Ini ada wasiat Nabi Muhammad SAW. Ada cara dari baginda Nabi Muhammad SAW
yang tidak mengungkapkan kalimat melainkan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khotoya wa yarfa'u bihi darajat." Adakah kalian mau, kata Rasulullah, aku tunjukkan bagaimana caranya Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan Allah akan mengangkat derajat kalian. Mau kamu? Saya kasih cara, kata Rasulullah, agar dosanya terhapus, agar derajatnya terang. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu mau ya Rasulullah. Apakah itu yang membuat dosa terhapus, membuat derajat terangkat? Qala, baginda Nabi bersabda, isbaghul wudu alal makarih. Yang pertama, sempurnakan wudu ketika engkau dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan tidak suka, seperti sekarang musim dingin, celep gitu ya, menkulaku sepu dingin apa enggak? Celep ya. Lebih baik dengan selimut gitu kan, ambil guling di atas ranjang. Pada waktu itu kita harus wudu untuk sholat. Nah, ketika kita wudu kemudian disempurnakan pada waktu itu, maka wudu kita itu menjadi spesial, menjadi sangat hebat, menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Maghrib, isya, wudu dingin disempurnakan. Kemudian yang kedua, pengangkat derajat, penghapus dosa, kasratul khuta ilal masajid. Banyaknya langkah kaki menuju masjid. Anda datang ke masjid, Anda datang ke tempat-tempat mulia. Setiap langkah kalian bisa menjadi penghapus dosa. Setiap langkah kita bisa menjadi pengangkat derajat. Dan ini menurut penelitian ulama ahli hadis, ya, bukan hanya ke masjid saja, ke tempat-tempat yang dimuliakan, atau tempat-tempat di mana kita bisa beribadah. Ketika Anda ke masjid untuk sholat, ketika Anda ke masjid untuk ta'lim belajar, ketika Anda datang ke surau untuk belajar mengajar, atau bahkan ketika kalian ke pasar untuk mencari rezeki, karena itu merupakan ibadah. Niatkan, saya mau ibadah untuk mencari rezeki, nafkah istri dan anak-anak saya. Setiap langkah itu menghapus dosa dan mengangkat derajat. Atau kalian yang kerja di kantor menjadi PNS, niatkan, saya beribadah untuk melaksanakan tugas abdi negara. Setiap langkah kalian juga dinilai ibadah, dan setiap langkah menghapus dosa dan mengangkat derajat. Kalian yang bekerja di sawah menjadi petani, bercocok tanam, diniatkan untuk ibadah, maka setiap langkah kita ke sawah juga mengangkat derajat dan menghapus dosa. Begitu seterusnya. Jadi kalau langkah kaki kita menuju tempat-tempat yang mulia menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat. Dan yang terakhir, wantidarus shalah ba'das shalah. Wantidarus shalah ba'das, menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat setelah sholat. Kalian datang ke masjid untuk menunggu sholat sampai sholat dilaksanakan, nunggu lagi, maka itu juga menjadi penghapus dosa, pengangkat derajat. Fadzalikar ribat, fadzalikumur ribat, kata Rasulullah. Fadzalikumur ribat. Nah, ini bentuk perhatian yang sungguh-sungguh. Ini betul-betul engkau sangat mulia, kata Rasulullah. Jadi orang nunggu sholat. Maka ulama kita mengajarkan, termasuk Kiai Ahmad Siddiq Jember mengajarkan pada anak-anaknya, dan kami juga pernah mendapatkan ilmu ini. Setiap selesai sholat, dia berniat untuk menunggu sholat yang berikut. Setelah sholat isya, diniatkan di hati, ya Allah, saya mau nunggu sholat subuh besok untuk bersama. Maka penantian kita dianggap sehingga ada orang yang dicatat oleh Allah sholat sepanjang hari, 24 jam dapat pahala sholat. Kenapa? Setiap selesai sholat berniat menunggu begitu ya. Jadi langkah kaki kita menuju masjid, menuju tempat mulia, bisa menjadi penghapus dosa. Kalau tadi
yang dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufik adalah langkah-langkah kaki yang mendatangkan dosa, maka Rasulullah menjelaskan ada langkah kaki yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Semoga kita bisa mengamalkan ini, ya, bermanfaat. Ayo sama-sama kita yang muda-muda terus semangat untuk mendatangi tempat-tempat yang mulia. Kaula panjenengan sepon posepo ngireng, jangan kalah sama yang muda dalam hal kebaikan, sampai pada saatnya kaki kita berhenti di sana untuk menjadi saksi bahwasanya langkah kaki kita ini digunakan kepada kebaikan. Deki akan ambu langkah kaki ini, akan berhenti, dan juga nanti juga akan ditanya sebagai saksi ketika lidah tidak sanggup berbicara, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Muga-muga selamat tinggi, muga barokah umur, mireng sareng kaula panjenengan akan ditinggalkan oleh tahun 1443. Ini bulan terakhir, ini juga Rabu yang terakhir ya tahun ini. Besok sudah masuk Muharram, mungkin Sabtu atau Ahad. Muharram artinya tahun baru Islam, tahun baru Islam. Kita sambut ya dengan cara muhasabah, introspeksi, dengan cara mengakhiri tahun ini dengan amal-amal yang baik. Maka dengan harapan setahun penuh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setahun penuh amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun depan diberikan keberkahan umur oleh Allah, diberikan keberkahan kesehatan, diberikan keberkahan ibadah, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki. Kita berdoa, ya Allah, semoga dosa-dosa kita semua yang telah kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, Engkau ampuni, Engkau maafkan. Dosa orang tua, dosa guru-guru kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa istri, dosa anak, dosa murid-murid kami, Engkau ampuni ya Rabb. Engkau jadikan semuanya orang-orang yang Engkau lindungi, Engkau jaga, mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah, ala kulli niyatin sholihah. Tetangga, lingkungan, masyarakat semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan
يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا برحمتك شر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا تقبل ربنا آتنا في الدنيا حسنة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا